Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua, dengan Subki di sini ya. Oke, di kesempatan kali ini ya kita sampai lagi di video training series yang saya berikan melalui subkiblog.com ya. Di video training kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang 7 skill penting menjadi internet marketer yang sukses ya. Atau Anda ingin menggeluti digital marketing, maka ini adalah 7 skill yang harus Anda kuasai ya. Nah, jadi kalau banyak orang yang bilang bahwa skill itu tidak harus Anda kuasai, itu sangat salah besar ya. Bagaimanapun juga Anda harus menguasai skill yang memang dibutuhkan khususnya di dalam digital marketing ini. Ya, nah sekarang kita akan bahas 7 skill apa aja sih yang kita butuhkan kalau kita ingin menjadi internet marketer ya, ataupun kita menggeluti yang namanya digital marketing. Skill yang pertama adalah konten dan kreativitas ya. Seperti yang Anda tahu dan Anda lihat ya, bahwa 98% digital marketing berhubungan dengan konten. Apa misalnya? Sales letter, ya, website, kemudian juga iklan, ya, semuanya berhubungan sama konten. Ya, jadi seperti teks dan yang lainnya. Ya, Anda tidak harus menjadi speaker yang profesional untuk bisa menguasai konten gitu ya. Tapi minimal Anda harus tahu bagaimana caranya membuat sebuah konten yang menarik untuk dibaca, ya. Konten yang memang Anda olah atau mengemasnya dengan kreativitas Anda ya. Pada dasarnya semua konten hampir banyak yang sama ya. Seperti misalnya ada si A sharing tentang tips bisnis internet, dan si B juga sama, sharing mengenai tips bisnis di internet ya. Tapi keduanya adalah hal berbeda, karena si A mungkin mengemasnya dalam bentuk video, si B mengemasnya dalam bentuk sebuah slide PowerPoint yang dikemas dengan sedemikian rupa ya. Jadi Anda harus tahu gimana caranya mengelola konten dan kreativitas Anda untuk menjadi sebuah konten yang menarik ya bagi orang yang membaca bisnis Anda nantinya. Itu yang pertama. Skill yang kedua adalah tentang WordPress ya. WordPress adalah sudah menjadi hal yang umum dan dominan digunakan untuk semua bisnis di internet atau digital marketing ya. Bahkan ada berbagai macam developer plugin yang digunakan untuk WordPress yang terus dikembangkan, bahkan setiap bulannya selalu ada yang baru ya. Nah, sekarang Anda nggak harus jadi developer WordPress yang profesional yang memang tahu sampai detailnya, tidak ya. Tapi yang penting Anda harus tahu bagaimana caranya mengelola WordPress, bagaimana cara men-setup WordPress, gimana cara install WordPress, membuat page baru, setup menunya, ya, kemudian ganti tabs dan segala macamnya. Tapi tidak harus sampai ke akar-akarnya, sampai ke editor PHP-nya dan segala macamnya, gitu ya, atau ke kode-kodenya, enggak. Tapi Anda harus tahu gimana caranya mengelola WordPress, ya, dari mulai Anda beli domain hosting sampai jadi sebuah blog WordPress ataupun website berbasis WordPress. Oke, itu adalah skill yang kedua yang Anda butuhkan. Skill yang ketiga yang Anda paling butuhkan adalah yang namanya foto editing atau Photoshop, ya, atau editing grafik. Ya, grafik adalah hal yang pasti dan selalu digunakan dalam digital marketing. Membuat banner, website Anda pasti butuh grafik. Ya, kayak misalnya memberikan sebuah foto testimoni yang ada yang di blurnya gitu ya. Kemudian juga seperti foto screenshot segala macam ya. Anda akan membutuhkan yang namanya skill grafik ya. Anda nggak harus jadi grafik profesional atau desainer yang handal untuk seperti misalnya foto editing artis atau enggak seperti itu ya. Tapi Anda harus tahu minimal dasar-dasar tentang editing grafik kayak crop foto, blur gitu ya, mengganti warna, membuat border dan segala macam lainnya. Ya, jadi hal-hal sederhana yang Anda butuhkan untuk editing grafik ini ya di dalam digital marketing. Tidak berbeda dengan skill yang dibutuhkan sebagai desainer handal gitu, tidak ya, berbeda ya. Tapi Anda harus tahu gimana caranya menggunakan Photoshop dasar misalnya. Kemudian nextnya adalah skill membaca data ya. Nah, untuk mendapatkan strategi yang maksimal Anda harus tahu cara membaca data bisnis, melihat saingan gitu ya. Bagaimana mentes apakah landing page Anda sudah bagus, apakah landing page Anda menghasilkan konversi yang baik gitu ya. Anda juga lihat apakah CTR saya buruk selama ini gitu ya. Kenapa traffic saya banyak tetapi yang beli sedikit? Kenapa? Anda harus lihat baca datanya. Anda harus tahu asal usul datanya, ya. Nah, Anda nggak harus jadi membaca data yang dengan sertifikat resmi dari Google segala macam gitu ya. Kita misalnya kalau misalnya mengiklan di Google, kan ada tuh sertifikat untuk AdWords gitu ya. Enggak juga. Tapi Anda harus tahu gimana cara melakukannya. Sederhananya kayak misalnya namanya testing AB. Ini untuk landing page misalnya gitu. Anda harus tahu gimana cara melakukannya. Oh, ternyata yang A jauh lebih bagus dibandingkan yang B, maka saya akan gunakan yang A dan saya akan optimalkan. Seperti itu ya. Kalau Anda nggak ngerti caranya baca data, Anda nggak akan tahu mana strategi yang tepat untuk bisnis Anda. Anda akan cuman namanya cuman tebak-tebakan.
Jadi yang ada cuman strategi tebak-tebakan. Jadi kalau misalnya saya pakai ini, ya mudah-mudahan bagus deh gitu. Nggak seperti itu ya, tapi Anda harus tahu. Kemarin pakai ini nggak bagus, ternyata pakai yang ini bagus, yang ini saya optimalkan. Oh ternyata dari CTR yang saya lihat, ternyata saya buruk di bagian sini. Dari sales funnel yang saya gunakan, ternyata di bagian konversinya saya tidak bagus. Mungkin leadsnya bagus, banyak orang yang opt-in, banyak orang yang subscribe, tapi ketika saya menjual, ternyata buruk. Oh ternyata ini adalah sesuatu yang buruk dan harus saya perbaiki di bagian sini. Oke, yaitu Anda harus tahu caranya membaca data, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah skill, passion, dan komitmen. Nah, ini adalah yang paling penting juga teman-teman semua. Kalau Anda memang ingin sukses di bisnis internet, ingin melihat orang-orang yang udah sukses di sana, gitu ya. Anda ingin bisa seperti itu juga, bekerja dari rumah, gitu ya. Nah, tapi Anda nggak punya passion, Anda mau belajar males, mau bikin konten males, gitu ya. Udah tahu mau misalnya menekuni digital marketing tapi tidak mengusahakan untuk punya peralatannya, punya laptop, ada internet yang bagus, itu namanya tidak memiliki bagian dari passion. Anda juga nggak semangat, misalnya disuruh nonton video untuk belajar, Anda udah males langsung dimatiin. Itu artinya Anda tidak memiliki passion di sana dan Anda nggak akan bisa mengemudikan ini, gitu ya. Anda mendingan tinggalin aja, karena percuma. Kalau dipaksakan nggak akan jalan. Meskipun Anda ikutin workshop yang harganya puluhan juta sekalipun, nggak akan bisa tetap teman-teman. Anda harus punya passion yang benar-benar ketika Anda belajar, ketika Anda buka video, Anda melakukan sesuatu, Anda semangat gitu ya, Anda pengen bisa. Dan yang paling penting adalah komitmen gitu ya, Anda harus berkomitmen. Anda harus meluangkan waktu berapa jam sehari harus untuk melakukan ini, Anda harus komitmen. Kalau misalnya belajarnya seminggu sekali, nanti saya ngiklan lagi deh bulan depan. Atau misalnya nanti deh saya beli produk untuk yang ini nanti gitu ya. Jadi Anda nggak punya komitmen ya, itu juga sama, Anda nggak akan bisa sukses di bisnis ini ya. Jadi digital marketing adalah tentang belajar dan melakukan, dan itu akan terus seperti itu. Jadi kalau Anda belajarnya aja males, ya udah, Anda lebih baik tinggalkan ini dan menghemat waktu Anda untuk melakukan hal yang sia-sia ya. Kemudian belajar dengan praktek. Nah ini juga penting teman-teman semua ya. Jadi kalau Anda cuma nonton, kayak misalnya nonton video ini, terlihat sangat mudah jika Anda hanya belajar gitu ya. Beli produk ini, ikutin ini, cuman Anda belajar, tahu gitu ya, ilmunya tahu, tapi Anda nggak pernah praktek. Nah, itu nggak akan bekerja teman-teman semua, nggak akan ada hasil juga ya. Tapi digital marketing itu full dengan praktek gitu ya. Kayak misalnya Anda belajar Facebook, emang Anda akan menghasilkan tanpa Anda mengiklankan Facebook gitu ya, tanpa Anda mengiklankan atau menggunakan Facebook Ads-nya dengan mempromosikan suatu produk, kan enggak ya. Tapi Anda belajar terus praktek, belajar praktek, namanya belajar dengan praktek gitu ya. Oke, beda sama sekolah. Kalau sekolah belajar udah cukup, misalnya Anda belajar matematika, Anda belajar biologi, Anda hafalin gitu ya, sudah dihafal, pas ujian tinggal ditulis ulang ya. Tapi Anda nggak perlu sampai ngebelah perut manusia kan gitu kan, misalnya, kecuali Anda dokter gitu ya, beda gitu ya. Tapi kalau digital marketing belajar dan harus langsung praktek, kalau nggak akan ada hasilnya ya. Kemudian stay update ya. Nah, digital marketing beda sama bisnis lainnya. Kayak misalnya bisnis apa? Bisnis makanan. Bisnis makanan ya gitu-gitu aja, mau sampai kapanpun kalau misalnya rasanya udah enak, ya sampai 5 tahun pun nggak diupdate nggak masalah ya. Harganya segitu, mungkin harganya naik gitu ya. Rasanya gitu udah ciri khas, misalnya Pizza Hut misalnya, ciri khasnya gitu-gitu aja. Mungkin update-nya setahun sekali gitu ya, ada menu baru gitu ya. Berbeda sama digital marketing, mungkin Anda hari ini belajar ini tampilannya warnanya hijau, besok-besok ini video tampilannya udah warnanya biru, ini website tampilannya udah berubah. Kemarin saya bikin tutorial iklan di Bing, tampilannya seperti ini, sekarang udah berbeda lagi. Jadi terus update, itu namanya digital marketing. Nah, Anda harus stay update ya. Minimal kalau Anda nggak punya waktu banyak, Anda luangin waktu nih, misalnya seminggu 2 jam ya. Dalam 1 minggu Anda luangin waktu 2 jam untuk update semua yang perlu Anda update. Misalnya ilmu Anda, misalnya Anda cek-cek semuanya. Jadi 2 jam tuh Anda luangkan waktu untuk ngecek semua hal-hal baru ya. Kira-kira ada produk apa nih, ada strategi apa nih yang mungkin di-share dari orang lain atau yang lainnya. Jadi Anda harus stay update, jangan sampai ketinggalan ya. Atau kalau misalnya Anda punya mentor yang selama ini jadi panutan Anda, nah itu adalah jadi alat update Anda gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengikuti satu mentor yang selama ini jadi panutan Anda, ikuti terus statusnya. Oh ternyata dia baru bikin ini, oh ternyata ada update ini, oh dan seperti itu ya. Itu lebih enak lagi ya, dibanding Anda searching, mendingan cari 1 atau 3 orang yang menjadi panutan Anda untuk update tentang digital marketing. Oke, nah itu adalah 7 skill teman-teman semua yang perlu Anda ketahui, yang perlu juga Anda punya di dalam diri Anda kalau Anda ingin sukses
di bisnis internet atau menekuni yang namanya digital marketing. Tanpa ini semua akan sangat sulit teman-teman semua. Kalau Anda cuma punya uang dan terus membayar orang lain untuk melakukan hal ini, suatu waktu nanti ketika ada masalah Anda nggak punya skillnya, Anda akan punya masalah yang lebih berat lagi, ya. Jadi Anda harus juga punya 7 skill ini. Oke, teman-teman semua. Nah, terima kasih sudah menonton video training tips ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Anda bisa dapatkan resource lainnya untuk belajar digital marketing ataupun tentang bisnis internet dari blog saya subkiblog.com, atau juga Anda bisa mengunjungi indoplr.com ya, ataupun kelas intensif yang saya adakan di sekolah bisnisinter.net. Dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini ya untuk mendapatkan update video yang lainnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video training selanjutnya dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.